Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Rizka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan membahas berkaitan tentang mata kuliah seminar proposal yang dimana ada salah satu inovasi pembelajaran berkaitan tentang SAR Edu ya. SAR Edu berkaitan dengan simulasi augmented reality Edu, yang dimana itu salah satu untuk inovasi pembelajaran pada mata kuliah seminar proposal. Apa saja di dalamnya kita bahas berkaitan tentang SAR Edu tersebut. Rizka, silakan bisa mencoba juga terkait dengan aplikasi itu ya. Di situ ada menu identitas diri ya, untuk nama lengkap masuk, kemudian Nama panggilan, kemudian juga ada NIM ya. Kemudian setelah masuk ada tampilan. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Tampilan utama. Sini ada tampilan utama, ada 4 fitur utama, ada bahan penelitian, kemudian ada alur penelitian, ada presentasi dan evaluasi. Pada bahan penelitian ini terbagi menjadi 3, ada bahan bahasa, bahan pembelajaran, dan bahan sastra, yang dimana itu secara konseptual berkaitan tentang bidang bahasa, sastra, dan pembelajaran. Oke, ini berkaitan tentang konsep bahan bahasa ya, bisa ya. Kemudian ada konsep terkait dengan sastra. Nah, diambil berkaitan tentang folklore. Baik. Kemudian juga ada pembelajaran. Misalkan di bahan aja ini terkait dengan berbasis game. Kemudian selain bahan belajar juga ada alur. Untuk alur penelitian itu salah satu bentuk bagaimana mahasiswa juga nanti memahami terkait dengan alur penelitian di seminar proposal tersebut, baik bidang bahasa, bidang sastra maupun bidang pembelajaran ya. Kemudian di sini ada perencanaan penelitian, ada teknik pengumpulan data, ada prosedurnya seperti apa. Ya. Kemudian pada bidang bahasa juga sama, bidang penelitian sastra juga sama. Kemudian pada presentasinya yang merupakan bagian SAR tadi, simulasi augmented dan reality. Ini ada tahap persiapan, tahap membawakan, dan tahap evaluasi. Di tahap persiapan ada tahap menentukan topik sampai dengan tahap latihan presentasi. Sebelum lengkap sekali. Jadi bagaimana ketika mahasiswa akan melakukan sebuah presentasi itu ada beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum tahap membawakan presentasi proposal. Nah, kemudian di situ ada beberapa tahapan pembawaan. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pembahasan, ada penutup, dan ada tanya jawab diskusi. Nah, untuk SAR-nya kita bisa lihat bagi contoh misalnya untuk pembukaan. Oke. Kemudian tahap pembahasan terbagi ada beberapa sub ya, dimulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Ambil saja di bab 1.
Ini berkaitan pembahasan presentasi simulasi pada bagian latar belakang misalnya. Kemudian ada pada bagian diskusi ya. Pada bagian diskusi seperti apa sih ketika teman-teman akan melakukan diskusi dengan Bapak Ibu penguji. Itu bisa dilihat pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul pada diskusi seminar proposal. Nah, ini saya tampilkan di sini. Kita bisa lihat. Sudah cukup jelas, Rizka? Sudah sangat jelas, Pak. Oke. Nah, di situ setelah ada tahap presentasi, selesai tahap praktiknya, simulasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini terbagi jadi dua, ada evaluasi dalam bentuk teori riset tadi, bidang bahan penelitian bahasa, sastra, pembelajaran, dan juga tahap teori secara praktik seminar tadi, simulasi. Nah, ketika sudah menyelesaikan pembelajaran, bisa memulai evaluasi bentuk pilihannya, kemudian essay, kemudian juga ada praktik ya. Setelah tadi menyelesaikan simulasi augmented tadi, kita bisa melakukan evaluasi. Kedua-duanya setelah dilakukan nanti akan memperoleh hasil evaluasi secara kumulatif, baik secara teori maupun praktik akan memperoleh hasil nilainya berapa. Misalkan ada memperoleh skor nilai 40, berarti akan mendapatkan nilai A, karena dari 40 soal Rizka menjawab semuanya benar semua. Oke, itu yang perlu sampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, Rizka? Kalau untuk fitur diskusi tanya jawab tadi, Pak, kalau saya lihat dari fitur yang sudah disediakan, apakah itu memang benar-benar kemungkinan besar pertanyaan yang akan diajukan, dan cara menjawabnya apakah memang harus seperti itu atau bisa menurut pandangan kita sendiri, Pak? Ya, betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diskusi tadi, khususnya di fitur IK ya, presentasi, dan pertanyaan yang diambil muncul dari beberapa Bapak Ibu dosen penguji dalam konteks seminar proposal. Kemudian penjawabannya juga disesuaikan dengan konteks judul penelitian teman-teman mahasiswa yang diambil, karena biasanya berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang novelty, kebaruan, dan juga originalitas dan kemenarikan. Oke, Rizka sudah paham ya terkait inovasi belajar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan aplikasi ini, saya merasa sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi ini, karena dengan adanya aplikasi ini kami, khususnya saya mahasiswa disabilitas, bisa memiliki pandangan terhadap bagaimana itu seminar proposal, apa yang harus kami persiapkan. Yang paling menarik dalam aplikasi ini menurut saya adalah pembawaan, yaitu di mana ada fitur tanya jawab, yang di sini nanti kami bisa merealisasikan apa yang bisa kami lakukan nanti pada saat seminar proposal dengan menjawab seperti apa. Kita juga sudah punya pandangan atau bahkan apa saja sih pertanyaan yang akan muncul nantinya di dalam
yang akan kami lakukan. Jadi dengan adanya aplikasi ini sangat membantu sekali untuk kami para mahasiswa, khususnya saya mahasiswa disabilitas. Terima kasih.